Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rawi Destri, mahasiswa semester 4 Kesehatan Masyarakat dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai placenta previa dari Praktikum Obsgin 2. Nah, apa sih placenta previa itu? Jadi, menurut Wingjo Sastro pada tahun 2005, placenta previa itu merupakan plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, untuk etiologi placenta previa sendiri yaitu plasenta ini tumbuh pada segmen bawah uterus tidak selalu dapat diterangkan, bahwasanya vaskularisasi yang berkurang atau perubahan profit pada dosidus akibat persalinan yang lampau dan dapat menyebabkan placenta previa tidak selalu benar, karena tidak nyata dengan jelas bahwa placenta previa didapati untuk sebagian besar pada penderita dengan paritas fungsi. Memang dapat dimengerti bahwa apabila aliran darah ke plasenta tidak cukup untuk diperlukan lebih banyak seperti pada kehamilan kembar. Nah, plasenta yang letaknya normal sekalipun akan meluaskan permukaannya sehingga mendekati atau menutupi sama sekali pembukaan jalan lahir. Nah, etiologi ini disampaikan oleh Wingjo Sastra pada tahun 2005. Nah, untuk placenta previa itu ada berapa sih gitu. Jadi placenta previa nggak cuma satu, ada 4 klasifikasi, yang mana untuk yang pertama ada placenta previa totalis atau apabila seluruh pembukaan itu tertutup oleh jaringan plasenta. Kemudian yang kedua ada placenta partialis atau apabila sebagian permukaan tertutup oleh jaringan plasenta. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada placenta previa marginalis apabila plasenta ini berada tepat pada pinggir pembukaan. Kemudian untuk yang klasifikasi terakhir yaitu ada plasenta letak rendah atau plasenta yang letaknya abnormal pada segmen bawah uterus tetapi belum sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Nah, untuk plasenta sendiri ini dia bentuknya bundar atau hampir bundar dengan diameter 15-20 cm dan dengan tebal 2,5 cm, berat rata-ratanya yaitu 500 gram. Tali pusat ini berhubungan dengan plasenta biasanya di tengah atau inersio centralis. Bila hubungan agak pinggir maka disebut inersio lateralis, dan bila di pinggir plasenta disebut dengan insersio marginalis. Nah, kemudian kadang-kadang tali pusat ini berada di luar plasenta dan hubungan dengan plasenta melalui janin. Jika demikian itu disebut dengan insersio filamentosa. Umumnya untuk plasenta ini terbentuk lengkap pada kehamilan kurang lebih pada umur 10 minggu dengan ruang amnion telah mengisi seluruh kafum uterus agak ke atas ke arah fundus uteri. Nah, meskipun ruang amnion ini membesar sehingga amnion tertekan ke arah orion, amnion hanya menempel saja. Pada umumnya di depan atau di belakang dinding uterus agak ke atas ke arah fundus uteri, plasenta sebenarnya berasal dari sebagian dari janin. Di tempat-tempat tertentu pada implantasi plasenta terdapat vena-vena yang lebar atau sinus untuk menampung darah kembali pada pinggir plasenta. Di beberapa tempat terdapat suatu ruang vena untuk menampung fungsi plasenta. Nah, fungsi plasenta sendiri ini yaitu mengusahakan janin tumbuh dengan baik untuk pertumbuhan, adanya zat penyalur, asam amino, vitamin, dan mineral dari ibu ke janin, dan pembuangan CO2 dan juga darah yang berasal dari ruang interviler di atas atau marginalis. Kemudian untuk klasifikasi plasenta lebih jelasnya yaitu yang pertama ada sebagai alat yang memberi makanan pada janin dari ibu. Kemudian yang kedua sebagai alat yang mengeluarkan bekas metabolisme si bayi. Kemudian yang ketiga sebagai alat yang memberi zat asam dan mengeluarkan CO2. Yang keempat ada sebagai alat pembentukan hormon. Dan yang kelima sebagai alat penyalur berbagai antibodi ke janin. Nah, untuk patofisiologinya yaitu menurut Masyur 2002, di mana untuk pendarahan antar
postpartum akibat plasenta previa ini terjadi sejak kehamilan 10 minggu saat segmen bawah uterus membentuk dari mulai melebar serta menipis. Umumnya terjadi pada trimester ketiga karena segmen bawah uterus ini lebih banyak mengalami perubahan. Pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks menyebabkan sinus uterus robek karena lepasnya plasenta dari dinding uterus atau karena robekan sinus marginalis dari plasenta. Nah, perdarahan tidak dapat dihindarkan karena ketidakmampuan serabut otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi seperti pada plasenta letak normal. Kemudian untuk komplikasi yang terjadi akibat plasenta previa ini ada dua, yaitu pada ibu dan pada janin. Untuk pada ibu itu dapat terjadi perdarahan hingga syok akibat perdarahan, kemudian anemia karena perdarahan plasentitis, dan ada endometritis pasca persalinan. Kemudian yang pada janin ini biasanya terjadi persalinan prematur dan komplikasi seperti asfiksi berat. Nah, untuk gambaran klinisnya yaitu perdarahan tanpa alasan dan tanpa rasa nyeri merupakan gejala utama dan pertama dari plasenta previa ini. Perdarahan dapat terjadi selagi penderita tidur atau bekerja biasa. Perdarahan pertama biasanya tidak banyak sehingga tidak akan berakibat fatal. Namun untuk perdarahan berikutnya hampir selalu banyak daripada sebelumnya, apalagi kalau sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk sejak kehamilan 20 minggu ini segmen bawah uterus, pelebaran segmen bawah uterus, dan pembukaan serviks tidak dapat diikuti oleh plasenta yang melekat di dinding uterus. Pada saat ini dimulai terjadi perdarahan darah berwarna merah segar. Sumber perdarahan ini yaitu dari sinus uterus yang terobek karena terlepasnya plasenta dari dinding uterus, dan perdarahan tidak dapat dihindari karena ketidakmampuan serobot otot segmen bawah uterus untuk berkontraksi menghentikan perdarahan. Tidak sebagai serabut otot uterus untuk menghentikan perdarahan kala 3 dengan plasenta yang letaknya normal. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi. Oleh karena itu, perdarahan pada plasenta previa totalis akan terjadi lebih dini daripada plasenta letak rendah yang mungkin baru berdarah setelah persalinan dimulai. Kemudian untuk diagnosis yaitu yang pertama ada anamnesis, di mana perdarahan jalan lahir pada kehamilan setelah 22 minggu berlangsung tanpa nyeri terutama pada multigravida. Banyaknya perdarahan tidak dapat dinilai dari anamnesis, melainkan daripada pemeriksaan hematokrit. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan luar. Bagian bawah janin biasanya belum masuk pintu atas pinggul presentasi kepala. Biasanya kepala masih terapung di atas pintu atas panggul, mengelak ke samping, dan sukar didorong ke dalam pintu atas panggul. Kemudian untuk pemeriksaan in speculo, yaitu pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah perdarahan berasal dari ostium uteri externum atau dari ostium uteri externum. Nah, adanya plasenta previa harus dicurigai. Kemudian yang keempat yaitu penentuan letak plasenta tidak langsung. Penentuan letak plasenta secara tidak langsung ini dapat dilakukan radiografi, radiosotop, dan ultrasonografi. USG penentuan letak plasenta ini dengan cara ternyata sangat tepat gitu, tidak menimbulkan bahaya radiasi bagi ibu dan janinnya dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Kemudian yang kelima, pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan ini dapat ditentukan implantasi plasenta atau jarak tepi plasenta terhadap ostium. Bila jarak tepi 5 cm disebut plasenta letak rendah. Kemudian yang keenam, diagnosis plasenta previa secara definitif, yaitu dilakukan dengan PDMO, yaitu melakukan perabaan secara langsung melalui pembukaan serviks pada perdarahan yang sangat banyak. Dan pada ibu dengan anemia berat tidak dianjurkan melakukan PDMO sebagai upaya menentukan diagnosis. Untuk penata laksanaannya yaitu terapi yang pertama ada terapi efektif, yaitu yang ke-1, tujuan supaya janin tidak terlahir prematur. Penderita dirawat tanpa melakukan pemeriksaan dalam melalui kanalis servisis atau kemudian untuk syarat-syarat terapi efektif ini yaitu kehamilan preterm dengan perdarahan sedikit yang kemudian berhenti. Kemudian yang kedua belum ada tanda-tanda
infartu. Selanjutnya ada keadaan umum dan keadaan umum ibu cukup baik, janin masih hidup. Dan kemudian untuk yang kedua yaitu ada rawat inap tirah baring dan berikan antibiotik profilaksis. Kemudian ada lakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui implantansi plasenta. Dan yang keempat, berikan tokolitik bila ada kontraksi, yaitu ada MGS-O496 dosis awal tunggal dilanjutkan 4 gram setiap 6 jam. Kemudian ada nifedipin 3 kali 20 mg per hari dan betametason 24 mg 6 dosis tunggal untuk pematangan paru janin. Kemudian yang kelima ada uji pematangan paru janin dengan tes kocok dari hasil amniocentesis. Dan yang terakhir yaitu bila setelah usia kehamilan di atas 34 minggu, plasenta masih berada di sekitar ostium uteri interim. Bila perdarahan berhenti dan waktu untuk mencapai 37 minggu masih lama, pasien dapat dipulangkan